Untuk selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Roni Rodiana. Kepada Ustaz Roni Rodiana, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, itba' dan kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu pengurus dan jamaah Masjid Jabal Nur di Giri Mekar. Giri Mekar itu berarti masuk kecamatan Cilengkrang, senantiasa berada dalam rahmat, karunia dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, ibu-ibu, kita masuk tanggal 20 ya. Batas terakhir bayar internet dan listrik ya. Tahu aja. Kita akan membahas 5 keutamaan menjaga lisan dalam ajaran Islam dan bahaya gibah ya. Jadi gibah itu ngobrolin orang itu kayak makan ini kriuk-kriuk gitu. Gurih gitu. Tapi membahayakan ya. Baik. Ada ininya, ada tampil ya. Oke, next. Jadi kalimat yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bu, kebayang nggak? Jangan nanti, sekarang saja. Ibu mengucapkan sesuatu hal yang jelek. Setelah itu ada yang menghakimi ibu, dan ibu disuruh untuk menghadap di persidangan. Rasanya kalau dibayangkan itu gimana ya? Serem banget ya. Tapi kalau misalkan ibu mengutarakan hal yang baik, baik itu di medsos, baik itu di YouTube-iyah, di Facebook-iyah, di Instagram-iyah, di Twitter-iyah, di TikTok-iyah. Hal-hal yang baik dan kalimat ibu itu diapresiasi oleh banyak netizen, oleh audiens, oleh followers. Dan ibu harus mempertanggungjawabkan apa yang ibu katakan. Itu deg-degan atau bahagia ya? Bahagia ya. Itu baru di dunia. Nah ini khawatir di akhirat banyak ucapan-ucapan kita itu yang terekam jelek dan akhirnya malu sendiri nanti kita saat dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita ingat. Kalimat yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Next. Berikutnya ada apa tuh di layar?
Nah, hilangkan kebiasaan membicarakan orang lain. Ya, orang lain ya. Olangan weh. Kita nggak tahu ucapan mana yang akan kembali ke kita. Dunia itu berputar. Jadilah tinggi tanpa merendahkan orang lain. Betul nggak? Kalau kita biasanya kalau kita suka ngobrolin kebaikan atau keburukan itu kadang diri kita menjadi seperti itu. Karena itu masuk ke otak memori bawah sadar kita. Apa yang sering kita ucapkan, maka jadilah kita seperti itu. Jadi kalau banyak keluh kesah, itu ya hasilnya keluh kesah. Jadi kemarin hari Isnin, hari Senin, saya lagi istirahat karena memang kaki terkilir. Sama ini juga terkilir dari tadi. Ini kayaknya. Nah itu ya Bu. Dan merenung di sana itu. Merenung ternyata apa yang sekarang saya peroleh, apa yang sekarang saya dapatkan, itu ternyata hasil dulu nanam pas waktu remaja. Dan menuainya sekarang. Ada sebagian besar sekarang saya tuai. Baik itu dalam masalah karir, finansial, spiritual, keluarga, sosial, dan lain sebagainya. Coba Ibu amati, apa yang saat ini Ibu dapatkan ternyata itu hasil nanam dulu. Dan akhirnya saya merenung. Nah, berarti saya harus nanam lagi yang baru. Untuk kehidupan, jika Allah panjangkan usia saya di dunia, saya harus nanam sekarang. Untuk 10-20 tahun ke depan. Dan saya pun harus nanam kehidupan saya nanti di akhirat seperti apa. Karena ternyata apa yang kita tanam dulu, sekarang kita menuainya. Itu nyeri ya kayu. Tadi ya saya ke depannya. Ya, ini ada apa? Kayunya lebih ini. Si busanya di tengah, kayunya di depan, jadi karena ping-ping nyeri. Baik. Begitu Bu ya. Jadi memang harus dipersiapkan. Next. Berikutnya ini ada sebuah hadis. Saya bacakan artinya karena banyak slide-nya. Nanti ibu-ibu juga dapat filenya, materinya. Saya kirim ke Ibu Is ya. Ibu Is. Kalau Ibu Is itu teringat lagu ya. Ulah gitu. Ulah belikan. Ya punya aya laguna kan? Mana Bu Is-nya ada? Oh enggak ada ya. Aduh bisa gibah atau kayaknya. Baik. Rasulullah SAW bersabda, setiap ucapan Bani Adam itu membahayakan dirinya, Bu, atau tidak bermanfaat sama sekali untuknya, kecuali 3 hal. Yang pertama apa di sini? Amar ma'ruf. Bukan amar joni, amar ma'ruf. Ya. Itu artis. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf itu apa? Menyuruh kepada kebaikan. Kalau nahi mungkar mencegah keburukan. Nah, ternyata itu yang paling bagus, yang bermanfaat untuk kita. Serta berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selain itu enggak bermanfaat tuh. Kayak ibu-ibu waktos parantos tabu 10. Nah, misalkan gitu. Mangga anu masih kene di bumina kan itunya eta ngajak teh eta kebaikan. Terus lagi mencegah kepada kemungkaran. Apa itu contohnya? Anak nggak pakai tutup aurat. Nah, ibu cegah, nak tutup auratnya. Nah, itu mencegah kepada kemungkaran. Itu akan bermanfaat di dunia, apalagi kelak di akhirat. Dan zikir kepada Allah. Ibu melihat pemandangan yang indah, maka katakan Masya Allah. Ibu mendapati pemandangan yang kurang elok, Subhanallah.
ibu menghadapi masa ketidakberdayaan, la haula wala quwata illa billah. Biasanya ibu ada yang nge-backup, yang mensupport, yang mendukung, yang mendorong, tapi akan ada masanya semua itu nggak ada. Ternyata itu cara Allah untuk menolong ibu tanpa ada campur tangan manusia. Ya, maka katakan la haula wala quwata illa billah. Ibu melihat Hajar Aswad, ada doanya? Ada ya. Ibu tawaf doanya? Ada, tuh zikir juga kepada Allah. Ya. Baik, ternyata ini 3 hal yang harus kita ingat. Berikutnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, jagalah lisanmu. Jagalah lisanmu. Hendaklah rumahmu membuatmu merasa lapang. Dan tangisilah dosa-dosamu. Tapi di sini jagalah lisanmu, salah satunya itu keselamatan itu. Putusnya hubungan silaturahmi karena apa? Lisan. Tidak dengan lisan juga, dengan tulisan. Ibu punya saudara minjem uang ke ibu, terus ke ibu tidak dibere, langsung nomor ibu diblokir. Lucu sekali ya. Ada yang kayak gitu? Nggak ada, mungkinnya masa gitu ke saudara ya. Kan lisan tuh. Retaknya hubungan suami istri karena apa? Nggak bisa jaga lisan. Suami ngebandingin istrinya dengan istri orang lain. Mah tuh lihat istri orang lain glowing. Pak mama caludih kieu sih. Kan jadi tersinggung kan? Tapi yang namanya wanita nggak mau kalah. Modalin dong. Kan mahal itu. Begitupun istri. Pak tuh lihat suami orang lain. Rumah tangga sudah belasan puluhan tahun, tuh ada hasilnya. Rumahnya, kendaraannya gitu kan. Kita rumah tangga ada belasan tahun dapat apa sih? Nah, ini jadi menyakitkan perasaan suami. Akhirnya apa yang terjadi? Sering diungkapkan seperti itu, tersinggung. Maka tidak sedikit terjadinya keretakan rumah tangga, bahkan berakhir dengan sangat tragis tuh karena lisan. Jadi keselamatan itu apa? Jagalah lisan. Ibu sedang berkendara, tiba-tiba yang nyenggol, nyentak, cuma gitu. Itu apa yang dampaknya Bu jadinya? Oh itu. Nah itu. Tapi kalau jaga lisan ya udah enak. Jadi keselamatan itu jagalah lisan. Jagalah lisan, jangan berucap sembarangan. Jagalah lisan agar selamat kau insan. Gitu. Versi A'aroni. Next. Lisan ini karunia Allah. Bersyukurlah dengan cara apa? Berbicara atau diam. Berbicara yang baik atau diam. Kalau sekiranya kita tidak tahu hal yang baik untuk dikatakan, lebih baik diam. Nah ini ya. Nah inilah Bu nomor 1 nih, keutamaan menjaga lisan. Yang pertama adalah memiliki kedudukan sebagai seorang muslim. Nah jadi dengan menjaga lisan, umat Islam itu akan terhindar dari perkataan-perkataan yang berujung pada dosa. Mana hadisnya? Nah ini dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dari Nabi SAW beliau bersabda, seorang muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Kalau bahasa saya lebih spesifiknya dengan jempolnya. Kan betul nggak dengan jempol? Ngeser gitu? Jempol. Jadi kan kalau dulu persepsinya itu tangan tuh ngepret kan? Mencek bahasa Cina mah
cing kuaing talapung gitu kan. Pan begitu. Tapi ternyata ini jempol ini. Jempol, bigos, tau bigos? Bigos, biang gosip. Ya. Dengan apa? Dengan jarinya ini ngetik. Disebarkan. Lisannya memvideokan. Ya, tangannya ngetik status. Wah, subhanallah. Ternyata orang yang paling utama ya, orang yang selamat muslim itu dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Oke. Nah, jadi orang yang paling utama kedudukan itu siapa? Orang yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Dari apa? Dari berbuat buruk kepada sesama muslim. Sekarang kan musimnya, contoh kita dalam satu komunitas, yang satu circle kan tuh buat grup sendiri. Terus ada yang beda circle, beda. Ngobrolkan ada beda circle. Tinggali tadi saya datang gitu. Pan itu bigos pakai jari. Itu ya, beda circle, beda grup gitu kan. Jadi setelah rapat besar ada rapat kecil. Gitu. Subhanallahnya ya, kelakuan umat. Juga umat nu mana punya, insyaallah lah ibu-ibu di dia mau balager. Kamu sok ngawas mah insyaallah. Kan orang yang ngaji itu pasti punya rem. Pas melenyeng kan kalau pakai rem, iya. Fungsinya rem buat apa? Buat ngebut. Jadi ketika ngebut kan aya rem gitu. Insya Allah lah, ibu-ibu yang ngaji itu kalau betul-betul menggunakan kolbunya, nah insya Allah terjaga. Yang kedua, next. Nah ini hadisnya yang tadi. Nah, dijanjikan surga. Diingat-ingat ya, nanti ada kuis. Nanti hadiahnya kejutan. Iya. Oh, umroh, alhamdulillah. Insyaallah ya, nanti ditunggu di pintu Multazam. Baik, dijanjikan surga. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari ucapan buruk dan tidak berguna, baginya dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjaga lisan itu perjuangan yang sangat berat. Karena tadi udah sama Allah dicap sebagai orang yang paling utama. Udah gitu dijanjikan surga. Jadi hadiahnya bukan hanya kipas angin gitu. Bukan kipas angin, bukan power bank gitu. Tapi surga. Ada hadisnya nih. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dapat menjamin kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, tulisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya atau kemaluannya, maka aku menjamin surga untuknya. Jadi dua lubang di sini tuh. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Makanya kalau di Indonesia ada undang-undang perlubangan. Iya. Ada undang-undang perlubangan. Ada ya? Ada? Pernah dengar nggak undang-undang perlubangan? Itu undang-undang pornografi dan porno aksi. Iya, itu dengan bahasa Ustadz besok dihireukeun ya. Pan pornografi porno aksi karena apa? Lubang. Terus lagi undang-undang ujaran kebencian karena lubang. Nah, maka disebut heureuna undang-undang perlubangan. Ada berapa lubang kita itu? Kalau di sini 2 yang harus dijaga. Tapi adalah hadis lagi. Lubang itu ada 9. Bayangkan, gak usah ditunjuk ya. Ya. Yang pertama, lubang itu jumlahnya ada 9. Ada 9 lubang itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bawah 8, 9, nggak usah ditunjuk ya. Cukup dihafal saja. Jadi 9 tuh. Jadi yang bisa menjaga lubang-lubang ini, insya Allah dia selamat hidupnya. Baik, berikutnya, next, dijauhkan dari kebinasaan ini.
dijauhkan dari kebinasaan. Orang-orang yang berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu dan tidak mampu menjaga lisannya, maka ia akan binasa di akhirat. Bahkan wajahnya akan tersungkur dalam neraka. Ada hadis nih dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan? Beliau menjawab, celaka engkau wahai Mu'ad, bukankah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah atau hidung mereka adalah akibat dari lisan mereka. Jadi karena gara-gara lisan ini, kalau nggak dijaga, wajahnya nanti akan disungkurkan dan diseret ke dalam neraka karena lisan ini. Iya, kalau misalkan ngobrolin tetangga atau ngobrolin saudara hanya segitu doang lingkupnya. Tapi kalau nggak bisa menjaga lisan ini yang melibatkan antar negara, nah karena gara-gara lisan ini. Jadi orang yang bisa menjaga lisan itu akan dijauhkan dari kebinasaan. Dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan tetangganya, kehidupan sosial dan sebagainya. Karena lisan ini. Terkadang ibu-ibu yang di dalam lingkungannya nggak banyak ngomong pun itu diomongkan. Begitu kan? Kanu keluar wae diomongkan, jalmi mah. Tinggal di seetam nih aktif-aktif teuing wah yang kapuji nah gitu. Ayeuna teu aktif teuing tinggal di seeta jelema meniku euleun di imah wae gitu. Nah itulah manusia memang seperti itu. Jadi kita itu nggak akan bisa memenuhi keinginan manusia. Kita aktif salah. Cicing wae di imah salah. Ngobrol wae salah. Teu ngobrol jaim moon. Bika kumaha hoyong nanya. Beda-beda badannya. Subhanallah. Nah itulah Bu. Makanya disebut dengan orang yang beriman itu adalah orang lain yang selamat dengan lisan dan tangannya. Nah ibu jangan termasuk orang anu sok sawan geureuh. Jika hendak menegur jangan menyindir gitu aja. Langsung saja. Tumben nih. Biasanya tumben nih tepat waktu terus gitu. Padahal mah datangnya telat gitu. Bari jeung sinis teh jeung julid gitu kan. Tumben nih. Akhirnya kan kesinggung, bikin enggak betah orang. Ah gitu. Pantas ieu panas Wah gitu kan. Bari jeung kitu teh pantas panas. Subhanallah. Jadi sebetulnya kunci semua perkara itu lisan, Bu. Kunci semua perkara itu lisan. Keharmonisan keluarga karena apa? Karena lisan. Keutuhan dengan orang tua juga karena lisan. Nah, di sini tuh banyak anak yang merasa durhaka kepada orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya itu sudah menjelang sepuh, tapi gede ambek teh geuning. Oh, aing mah boga budak teh nih eueuh nu bela hiji acan. Teu ningali kana perwadaksina kumaha bareto keleutik. Nah, terus kedengaran sama anaknya dan itu bikin gelisah anaknya. Aduh, saya tuh anak durhaka gitu. Kenapa saya baca itu di netizen ternyata banyak anak yang dia itu merasa sakit hati dengan ucapan orang tuanya. Jadi dia itu merasa sakit hati dan akhirnya itu menjadi beban psikis bagi dia karena orang tua yang dia banggakan, orang tua yang sudah mendidiknya, orang tua yang sudah membesarkannya, tapi ketika dia udah dewasa, orang tuanya sudah menua, banyak sumpah serapah yang dilontarkan. Ibu jangan ya, yang suka ngaji jangan gitu. Kasihan anaknya. Begitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya yang dia pacaran, kamu jangan pacaran, terus anaknya melawan. Durhaka nggak anak itu? Durhaka nggak? Durhaka. Tapi misalkan kalau ada seorang anak, orang tuanya banyak permintaan, pingin itu, anaknya kemampuannya kurang. Terus kata orang tuanya teh, ini unu bela budak teh, anak durhaka bukan? Bukan ya. Apa yang harus dikasihkan?
Apa yang harus diberikan? Betul kan? Iya. Ini keseleo ini. Begitu, Bu. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu yang sudah masuk usia senior, ya, ibu harus banyak mendoain anaknya dan jangan diingat-ingat kebaikan yang pernah ibu lakukan kepada anak-anaknya. Sayang, biarkan Allah yang ngebalasnya. Seperti halnya dulu ibu-ibu pingin bahagiain anaknya, tetapi kan tidak setiap keinginan anak itu ibu bisa cukupi. Karena apa? Karena kan ibu juga bukan gak punya uang, punya, tapi kan untuk kepentingan yang lebih urgen. Nah, begitupun anak-anak ibu yang sekarang sedang masuk usia fase 35, 40, 45, mereka pun sama. Terkadang mereka seperti halnya orang yang egois, ya. Tetapi sebetulnya mereka itu sedang menyembunyikan kesedihan, kegalauan, kegelisahan, dan beban-beban yang lain agar tidak nampak bagi orang yang ada di bawahnya dan ada yang di atasnya. Maka sebagai ibu yang bijak, doakan mereka. Bukan mereka tidak sayang sama ibu, tetapi mereka juga bingung dengan dirinya sendiri. Begitu, Bu, ya. Tapi insya Allah ibu-ibu yang rajin ngaji pasti akan lebih bijak, ya. Pan tadi di saat ketika waktu muda banyak yang mensupport, banyak yang mendukung, banyak yang mendorong, tapi tiba-tiba semuanya nggak ada. Itulah cara Allah untuk menolong ibu tanpa ada campur tangan manusia. Allah. Sokra, kalau orang tua baik ibu ataupun ayah, dia terus ngedoain anaknya itu tenang dalam berkegiatan. Dan akhirnya nanti akan ada cinta banget sama orang tuanya itu. Tapi kalau anak terus diungkit, sing inget maneh teh baheula nah ibeuteng mama ieu. Mama teh dibalek di dieu. Nya cek bapak teh, "Heueuh maneh teh kudu inget." Nya nu ngumbah geuti teh saha bapak misalkan gitu. Tuh nya tiap peuting ku mamah teh maneh disusuan. Cek bapak teh tuh gara-gara maneh bapak teh jadi wae. Jadi kan budak teh jadi stres gitu. Aya nu kitu memang sepuh. Aya. Di mana Ustaz tahu? Eta netizen. Sambil emosi teh ceurik gitu kan. Yang curhat ke Ustaz Hanan Ataki, yang curhat ke Ustaz siapa? Fatih Karim. Nah, itu saya baca yang curhat ke Buya Yahya. Karena memang ada jemaah yang bertanya seperti itu. Banyak ternyata, subhanallah. Dan ternyata sedikit sekali seorang orang tua. Memang tidak ada sih orang tua durhaka kepada anaknya, ya. Dan memang orang tua tidak ada kewajiban untuk berbakti kepada anaknya gitu. Begitu ya. Tapi ini lisannya mohon gitu kan. Katakan kalau dia anak perempuan, ini lisan kita katakan, "Nah, mama percaya sama kamu ya, Nak ya." Kalau ke anak laki-laki tepuk pundaknya, sok. Mah bisa insyaallah menjalani kehidupan. Mama bapak geus menjalani kehidupan anu sebelumna teu acan. Sok cing kuat, cing tegar, cing yakin ke Allah, Allah pasti nolongan. Sok bismillah. Didoakeun ku mama. Eta teh. Energi itu bagi seorang anak teh dari lisan seorang ibu. Ya makan kebanyakan teh kitu. Maneh mah sia dulunya ka pamajikan maneh sia dibanding ka indung. Akhirnya makan wah. Terus cek istrina teh, "Kamu pilih siapa? Mamahmu atau aku?" Oh, itu kan. Riweuh, encan bosna, "Kamu pilih keluarga kamu atau pilih perusahaan ini?" Oh, gitu kan. Eta stres eta si Akang gitu. Ya bener, tapi kalau ibu mengatakan, sok cing kuat, jaga tah perasaan istri Mama ridho ka sok. Bismillah, usaha cing lancar, usahanya cing berkah, keluargana cing sakinah, sok tong seueur ngemutanna naon. Mamah mah insyaallah aya Allah. Gitu. Wah, eta teh Bu. Ngecas atuh teh energi. Ya Bu nya, insyaallah nya. Anak laki-laki harus dikuatkan sama ibu. Kadang mereka tuh meleheoi. Ya karena sama istrinya disuruh memilih antara aku dan ibumu gitu kan.
maka muncul sinetron. Banyak orang tua yang cemburu kepada menantunya gitu kan. Murah gay. Ontenya. Sabar ya, Jang. Kalau. Sekedap deui. Oke, Bu. Maka lisan ini berpengaruh ya? Berpengaruh. Next. Yang keempat, mendapatkan ridho Allah ya. Nah, ini jadi intinya begini kalau hadis ini tuh. Kita nggak tahu, Bu, kalimat baik apa yang ternyata kalimat baik itu dicatat oleh malaikat dan kalimat itu diridhoi oleh Allah, dan ketika nanti kita dihisab itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan ternyata itu pahalanya gede. Tapi sebaliknya kita tidak tahu ucapan jelek yang mana yang ternyata pada waktu itu dicatat oleh malaikat dan ternyata itu harus dipertanggungjawabkan oleh kita. Maka ternyata mengucapkan hal-hal yang baik itu bisa menjadi sarana Allah ridho kepada kita, bukan hanya di dunia, tapi ridho nanti kelak di akhirat. Insyaallah. Oke, next. Yang kelima, dekat dengan Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Hadisnya ini. Hadisnya. Nah, sesungguhnya kata Nabi, yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Bayangkan, Bu, dicintai dan duduk dengan yang dicintainya itu. Dan yang mencintainya itu adalah wa innaka la'ala khuluqin adim. Seorang manusia yang oleh Allah dikatakan memiliki akhlak yang paling agung. Dekat dan dicintai oleh siapa? Oleh Nabi. Yang mana Nabi itu dikatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dicintai dan dekat dengan hamba Allah yang membawa rahmat untuk semesta alam. Dan akan dekat dengan manusia yang ketika dari zaman Nabi ke Nabi itu, dari setiap kitab-kitab itu diceritakan tentang keberadaannya. Berarti ini manusia yang sangat istimewa. Dan kata Nabi, yang aku paling cinta kepada seseorang itu dan akan dekat duduknya denganku adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu salah satunya itu menjaga lisan. Dah hese tuh. Kalau dalam masalah makharijul huruf, ternyata al-lisan ini itu makhrajnya sampai 10. Ada al-khaisum, ada al-jauf, ada as-safatain, ada al-halku. Al-lisan itu paling banyak. Dari 17, 10. Yang 7 itu dibagi 4. Lisan ini memang lidah tak bertulang, Bu. Hararipu. Aya anu saeutik beda diobrolkeun gitunya. Subhanallah lisan teh nya. Dan berikutnya kata Nabi, dan sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara tanpa manfaat. Punten abi nuju ya majelis ghibah. Upedena eta majelis ghibah atau nuju ghibah berjamaah. Dinepikeun awal sampai ke akhir ngobrol ke. Maka kalau ketemu dengan orang yang seperti itu lebih baik kita jaga jarak. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang membicarakan ide positif dan sebagainya, itu bagus. Apalagi kalau kita berbicara dengan orang yang kalau punya ide dia melakukannya. Wah, itu kita ke bawah. Mohon maaf, bukan berarti kita memilih-milih teman, tapi kita pun perlu agar kesadaran kita itu tetap waras. Betul nggak? Ya, otomatis ibu juga sama ketika bergabung dengan teman-teman, ketika ada sesuatu hal yang kurang enak, ya nanti dibicarakan. Ada, Bu, gibah yang diperbolehkan, nanti ini bonus buat ibu. Ada gibah yang diperbolehkan. Mau tahu? Wah, cek betul semangat nih ya.
Kan biasanya gibah atau menggunjing itu tidak boleh. Nah ternyata ada gibah yang diperbolehkan. Nanti di belakang ya. Di belakang. Terus lagi orang-orang yang suka berbicara dengan sombong. Nah ibu tahu lah gimana orang-orang yang berbicara dengan sombongnya. Ini khawatir setiap orang punya potensi ini bu. Sombong itu. Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan menghinakan yang lain. Merendahkan yang lain itu sombong. Jadi orang lain menyampaikan kebenaran, si eta. Atah kene kalau mau nage. Nah, tidak menerima kebenaran yang dibawa dan merendahkan orang yang bicara. Yang lain itu sombong. Tanu kitu teh Allah teh teresepeun, Nabi teresepeun. Mirip juga Firaun. Atau mirip juga orang kafir Quraisy. Ketika mengatakan kan sufaha itu kan, masa saya harus beriman dengan orang-orang yang lemah ekonominya? Untuk atuh nah gitu. Bayangkan, itu orang-orang Quraisy dulu menghina Sayyidina Bilal, menghina sahabat-sahabat yang lain kan gitu. Itu Rasul nggak suka. Terus orang-orang yang suka berbicara dengan sombong dan orang-orang yang angkuh. Angkuh, Bu. Tahu angkuh? Subhanallahnya. Angkuh. Nah, oke. Itulah 5 keutamaan kita menjaga lisan. Kalau mau disebutkan satu yang pertama apa? Memiliki kedudukan yang paling tinggi di depan Allah. Terus yang kedua? Dijanjikan surga. Yang ketiga? Dijauhkan dari kebinasaan. Yang keempat? Mendapatkan ridho Allah. Yang kelima apa? Akan dekat dengan Nabi tempat duduknya sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya kalau dekat dengan Nabi itu bahagia. Ya Allah ya Karim. Ini yang pernah ke Raudhah gimana rasanya? Nah, itu kan. Itu sampai kita ngantri itu kan. Sekarang kan ada nusuk ya. Sampai ngantri terus ketika kita masuk sholat di Raudhah melihat mimbarnya Nabi, melihat makomnya Nabi kan. Di dalamnya kan ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada Sayyidina Umar, ada Nabi Muhammad dan ada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di kubah hijau itu, kalau kubah putih apa itu? Kan ada hijau ada putih ya. Kalau putih apa itu? Eta teh tanda ieu teh pangimbaran. Pangimbaran, Bu. Ya. Itu kan masuk ke sana itu ya Allah ya Karim ada rasa bahagia. Padahal nabinya Nabi Muhammad SAW ya secara jasad nggak ada di sana. Jasadnya kan sudah dimakamkan, gitu kan? Ya selama kita tidak langsung ketemu langsung tek gini gitu. Saya ketika di Madinah itu kalau sholat itu pingin selalu di paling depan dan menghadap langsung ke Raudhah. Tapi kan di halangan tuh. Tapi pingin di sana gitu sambil natap. Ya Allah ya Karim. Itu sangat mengharukan. Apalagi kelak, kebayang nggak Bu kalau kita semua ini masuk ke dalam surga, terus penasaran, pingin ketemu dengan Nabi Muhammad, pingin ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, itu wajahnya gimana nih? Dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Sayyidina Utsman, dengan Sayyidina Ali, dengan para sahabat yang lain. Kita pingin melihat Nabi Adam alaihissalam. Dan kita itu kan nanti akan dibangkitkan oleh Allah kan fisiknya nggak kayak gini gitu kan. Itu tingginya itu seperti halnya dulu Nabi Adam diciptakan. Itu tingginya itu Nabi Adam 30 meter. Ini ada 10 ya. Makanya dinosaurus itu kecilnya juga ucing, juga embe lah gitu. Menurut kita tinggi kan, tapi menurut Nabi Adam itu 30 meter itu tingginya Nabi Adam itu. Tinggi banget gitu. Maka ditemukan ada pohon purba itu ya. Pohon purba yang besarnya itu hampir segede gunung itu. Segede gunung Uhud gitu kan. Itu bekas ininya nih. Pasti yang nebang itu besar. Memang dulu manusia itu besar-besar. Nah, seiring berjalannya waktu kecil. Dan orang Indonesia terlihat sekali kecilnya ketika waktu tawaf di Ka'bah itu. Kecil itu. Yang lain kan berada gitu. Iya.
Tapi alhamdulillah ya orang Indonesia. Sekarang kalau ke Mekah ini, yuk Prabowo, gitu ya. Kalau dulu ketika musim kampanye kan Jokowi, Pak Anies, gitu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang belum berangkat diberangkatkan ya. Yang sudah semoga diundang kembali ke sana. Bagi yang suka lihat saudaranya yang suka umroh, jangan usil. Umroh wae. Mending duitna dibikeun ka fakir miskin. Tah eta teh nuduh, eta teh disangkana teh umroh teh tara sedekah. Padahal mah osok sodako, ngan urang na teh kabere. Jadi disebut teh pelit. Jadi jangan mengatakan pelit ke orang lain karena orang teu kabere. Dia tuh bager. Contoh nih kan kadang orang itu lisannya nggak bisa terkontrol. Saya mah umroh we na tiap tahun. Padahal mah duitnya oli 35 juta, 40 juta mending mah diberekeun ka dulu-dulu anu teu marampuh na gitu. Tah eta teh nuduh kita teh. Belum ada buktinya sudah nuduh gitu kan. Atau jangan sampai kita mengatakan orang lain itu pelit. Saya tahu nih pelitnya. Nah. Enggak, Bu, enggak ada yang pelit. Hanya saja dia terbatas uangnya hingga enggak kebagian. Dia yang baik, Bu. Dia nafkahin istrinya, nafkahin keluarganya, nafkahin anaknya, orang tuanya. Karena terbatas akhirnya dia enggak bisa bagi-bagi. Cuman kelihatannya aja rumahnya bagus, kendaraannya lengkap gitu kan. Terus tara kapasihan misalkan ada saudaranya, bukan pelit gitu. Dia itu sedang memperjuangkan hak-hak yang lainnya dulu gitu. Begitu ya? Maka lisan ini memang harus dijaga. Baik Ibu. Sekarang gibah atau menggunjing. Next. Ini air teh manis dulu. Gibah atau menggunjing. Jadi gibah teh lain ngobrolkeun batur hungkul. Adalah perbuatan membicarakan keburukan atau aib seseorang tanpa sepengetahuannya yang ia tidak sukai jika diketahui. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar mendefinisikan gibah sebagai menyebutkan hal-hal yang tidak disukai oleh seseorang, baik terkait fisik, karena kurang jangkung diobrolkeun, jangkung teuing diobrolkeun, pondok diobrolkeun, lebar diobrolkeun, leutik diobrolkeun. Ih eta hirupna susahnya. Kunaon tingali awakna leutik wae. Aduh, eta memang bawaan ti lahirna kitu. Kan aya ibu-ibu teh memang kecil we. Tingali si etanya nu badag-badag teuing. Salakina mah karunya mun leutik yen duitna loba ku si ibuna. Tuh geus gibah deui eta teh. Padahal kan can tangtos. Nah, fisikna gitu kan. Tinggal eta jangkung-jangkung teuing juga taraje nya nah gitu. Saya mun pendek-pendek teuing jigana otak jeung hatena deukeut nah gitu. Wah. Ayo punten ieu mah nyontohan beunnya. Nyonto anu awon gitu. Terus terkait dengan agama. Abi mah teu ngeunaheun da lamun imamna ku eta, naon kitu? Si bapak eta mah bacana teh goreng patut nah. Pirakunya ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Namun kitu teh rapatkeun ulah diobrolkeun. Gitunya. Ieu mah. Nya ana setuju. Terus terkait dengan dunianya diobrolkeun. Tinggalinya pantas eta mah hirupna susah wae. Kunaon kitu? Tingali ka pamajikan oge saya eta mah galak pisan. Padahal mah belum tentu. Atau terkait dengan akhlakna atau hartana, anakna, istrina, pembantuna, ningali anakna tinggalinya eta karunya budak meuni caludihnya. Ai kolot mah nepikeun ka gleuwing, budakna mah lehoa. Jigana mah sibuk nanti teh dangdan sorangan budakna poho. Heueuhnya si eta mah rame aduh. Padahal mah cantang tuh budakna we se di mandian. Enggak mau. Gitu ya. Nah, terus lagi atau aya jalmi teh jumedu deh gitu, Bu. Urang mah da horea mumpang jeung jelema eta.
Kunaon nah gitu. Jika nama bawa anti orok bener. Lahirna dina tanah sengketa. Wah aya we. Padahal mah can tangtos jalmi baeut we teh memang karena aya sejarahna. Henteu ieu mah nah usah meni jiga nu nya nah kitu. Ya kapungkur kan abi sok jalan-jalan we gitu nya. Atau baik melalui ucapan, isyarat maupun kode. Aya jalmi nu teu aya jalmi nu rek diobrolkeun. Kasinggung eta teh. Gitunya dengan isyarat. Eta teh menggunjing. Jadi batasan gibah nih, batasan gibah itu apa? Tidak terbatas pada ucapan saja, tetapi mencakup segala bentuk komunikasi, komunikasi verbal, komunikasi non verbal yang dapat dipahami oleh orang lain dan menyebabkan orang yang digunjing merasa tidak suka atau marah. Kalau di satu komunitas keur ngobrol rame, tiba-tiba datang orang misalkan. Tete menggunjing, aduh nyeri hati. Maka kalau dalam satu obrolan ibu tidak diajak, contoh ada undangan ibu tidak diajak, ulah dongkap. Karena bisa jadi kehadiran kita itu memang tidak diharapkan. Kayak pilih ngaganggu gitu. Kecuali kalau kita diundang, kita datang wajib. Kalau misalkan dalam satu komunitas misalkannya di kuliah atau di akademisi atau di instansi gitu kan, tiba-tiba ada kumpul terus kita nggak diajak, ya udah, nggak usah memaksakan. Nah orang tadi diajak misalkan, justru tadi diajak teh ada orang teh belum waktunya gitu. Begitu ya, tenang ya Bu, kita harus waras hati kita dan pikiran kita. Sindiran, perbuatan, isyarat, kedipan mata, umpatan dan tulisan juga ini termasuk menggunjing gibah. Baik. Ini surah Al-Hujurat nih ayat ke-12. Ya, yang artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, ya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Oke, next. Nah itu dalilnya Bu, larangan untuk gibah teh. Ada nih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian apakah itu gibah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, engkau menyebutkan sesuatu pada diri saudaramu yang tidak dia sukai. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul? Jika keadaan saudara saya memang seperti yang saya katakan tentangnya. Rasulullah menjawab, jika memang saudaramu adalah seperti yang kau katakan, itulah yang dinamakan dengan ghibah. Sedangkan bila keadaannya tidak seperti yang kau ceritakan, berarti kamu telah memfitnahnya. Nah, jadi ghibah dan fitnah. Jadi fitnah itu bukan anu hitut terus tengaku. Demi Allah ente orang mah teu hitut, mani mah fitnah kejam daripada pembunuhan. Iroge hitutnya meni kitu. Emut lu anak-anak tahun 90-an. Mun hitut demi Allah urang mah henteu atuh mah. Anu teu hitut teh. Fitnah mani mah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Dulu kan aya sinetronnya. Aya nama kentut di bulan mun dieu. Abu Hudzaifah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, nih, aku bertanya kepada Nabi, cukuplah untukmu kukatakan bahwa Sophia itu begini dan begitu. Yang dimaksudkan oleh Siti Aisyah adalah bahwa dia perempuan yang pendek. Itu mengatakan kepada Nabi. Jadi Siti Aisyah itu Sophia itu begini gitu. Ya. Nah, Rasulullah menghadliku, kata Siti Aisyah. Sungguh kamu telah mengucapkan satu kata yang seandainya dicampur dengan air laut,
niscaya air laut tersebut akan berubah. Ini Siti Aisyah yang menceritakan. Jadi menceritakan Sofia itu begini gitu. Cek Nabi teh kalimat itu yang akan merubah lautan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku menirukan gerakan seseorang di hadapan beliau. Misalkan abi gayana kieu, anu niru kieu misalkan. Kemudian beliau bersabda, aku tidak suka menirukan gerak-gerik seseorang berapapun aku dibayar. Pansok anu ngejeknya, coba ya kita gerakan ini, gitu kan? Dicontoh, nah ternyata itu juga termasuk menggunjing. Apalagi kalau yang digunjingnya itu tidak berkenan. Kecuali memang kalau sebelumnya ada kontrak, minta izin dulu. Bang, boleh saya ikutin gaya abang gitu kan? Boleh, nanti ada royaltinya, ya silakan gitu kan. Dan gayanya itu memang tidak meledek atau tidak menghinakan, itu beda lagi. Ini mah yang menghinakan. Contoh misalkan ada orang yang punten stroke, ada yang stroke kan, kalau stroke itu bibirnya agak ke pinggir kan. Nah terus ia malah dijadikan joget stroke misalkan. Nah ini kan termasuk menggunjing ini, ya. Nah, saya nggak sanggup untuk menyepertikannya. Nah terus berikutnya Bu, Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang teman kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, jangan kalian ganggu dan jangan mencelanya. Jangan sampai begini, saya tak maut, aduh, jangan sempat tobat tuh juga enak kedibelit ke orang meureun. Kunaon kitu? Nah keur hirupna oge. Oke. Nah, ulah eta teh. Itu sama dengan mengganggu temannya yang sudah meninggal. Jadi lamun atos maut mah atos we. Doakan Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir. Jangan diceritakan aibnya udah. Iya, kecuali memang kalau seperti Firaun gitunya teu naon eta mah. Sok we diceritakan. Da Allah sendiri yang menceritakan eta mah. Nah, ada lagi Bu. Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakan makanan walau sepotong makanan saja yang didapat dengan cara menghinakan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan memberikan makanan yang setara dengan itu yang berasal dari neraka jahanam. Ada orang yang sekarang itu kerjaannya itu menjelekkan satu dengan yang lain dan dia dapat rupiah, namanya buzzer. Dengan cara apa? Dengan cara menghinakan saudaranya, dengan cara menghinakan muslim yang lain satu dengan yang lainnya. Maka setiap kali dia mendapatkan upah dan dia makan, jangankan semuanya, sepotongnya saja ternyata itu akan menjadi makanan dia di neraka. Itu pekerjaan haram, yaitu dengan lisannya, dengan videonya, dengan tulisannya menghinakan saudara satu dengan saudara yang lain sesama muslim hanya demi kepentingan isi butun. Tahu isi butun? Beteng. Nah ya. Jadi sebetulnya utun-utun itu butun tuh beteng gitu kan. Aya kan utun dulunya. Utun inggi. Nah. Utun inggi, utun teh butun. Nah, lalu di sini barang siapa yang dipakaikan sebuah baju dengan cara menghinakan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mengenakan baju semisal dengan dari neraka jahanam. Barang siapa yang berdiri terhadap seorang laki-laki dengan niat sum'ah dan riya, maka Allah akan mendirikannya pada keadaan sum'ah dan riya di hari kiamat nanti. Jadi itulah bahayanya lisan kalau sekiranya kita mendapatkan penghasilan uang dengan cara membuka aib orang lain, menggibah kejelekan orang lain, menghinakan orang lain, kayak begitu. Oke, sedikit lagi sikap terhadap gibah gimana? Ini sikap terhadap gibah nih. Nah, Al-Imam Nawawi berkata dalam Al-Adhkar, seorang yang mendengar gibah terhadap seorang muslim seharusnya menolaknya dan memperingatkan pelakunya. Jika tidak mampu memperingatkan dengan perkataan, maka dengan tangan. Jika tidak mampu dengan tangan maupun lisan, hendaklah ia segera meninggalkan tempat tersebut. Dengan demikian, menjaga lisan dan menghindari gibah adalah kewajiban setiap muslim untuk menjaga kehormatan diri sendiri dan orang lain serta untuk meraih ridhonya Allah. Nah, ini langkah-langkah konkretnya Bu, next. Satu nih, ada menolak
dan memperingatkan dengan lisan. Contoh, ya. Next ada itunya. Menolak dan memperingatkan dengan lisan. Nah, itu. Jika Anda berada dalam sebuah pertemuan dan seseorang mulai membicarakan keburukan orang lain yang tidak hadir, Anda dapat berkata dengan sopan, "Maaf, sebaiknya kita tidak membicarakan hal ini karena bisa termasuk ghibah. Mari kita ganti topik pembicaraan." Kan biasanya kita lamun dalam satu perkumpulan, mumpung si eta can datang, urang ngobrol kenal si eta gitu. Yuk, nah itu lebih baik. Bagaimana caranya? Kita katakan, maaf, sebaiknya kita membicarakan hal yang lain. Oke ya? Terus yang kedua, mencegah dengan tindakan atau tangan. Jika peringatan lisan tidak diindahkan, so suci lah maneh mah. Ya, dan pembicaraan negatif terus berlanjut, Anda dapat menunjukkan ketidaksetujuan dengan tindakan seperti mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih positif, atau memberikan isyarat nonverbal yang menunjukkan ketidaknyamanan Anda terhadap arah pembicaraan tersebut. Ya, bicara itu nyaman. Nah, itu juga jadi bikin bad mood orang yang mau bicarain orang lain. Atau meninggalkan tempat. Nah, di sini, maaf, saya ada keperluan lain yang harus diselesaikan sekarang. Gitu ya. Jadi bisi orang kababawa itu kan. Akhirnya kalau seandainya mereka terus melihat sikap seperti itu, mereka juga sendiri bakal malu. Ulah saya eta era ngobrol ke batur teh. Nah, gitu. Dan puasa itu kita dididik untuk seperti itu, ibu-ibu, betul nggak? Lek ngobrolkeun batur, ari entong keur puasa, nah gitu. Nya keur puasa ulah, tapi penasaran, kayak geus bukanya orang ngobrol geus tarawih nah gitu. Sampai jeung bohong gitu ya. Nah, ini menolak ghibah. Jabir bin Abdullah dan Abu Thalhah berkata, Rasulullah bersabda, tiada seorang pun yang menghinakan seorang muslim dengan melanggar kehormatannya dan menjatuhkan harga dirinya, kecuali Allah akan menghinakannya pada saat dia sangat mengharapkan pertolongannya. Tiada seorang pun yang menolong muslim di satu tempat yang diterjang harga dirinya dan dilanggar kehormatannya, kecuali Allah pasti menolongnya di suatu tempat yang dia sangat menginginkan pertolongannya. Wadah gehu teh. Lengah sedikit gehu habis. Habis. Ya itu SOP kayaknya. Aduh, isalana pajeng gitu ibu. Iya, saya abdi mah tos disaegikeun ku panitia tenang. Saepkeun. Kanggo teu kada diemutan abdi mah. Atos disayogikeun ku panitia. Nya ibunya leres? Nuhun. Tuh di pengker atas. Kayak bilih ditilang abdi teh ku polisi. Tolong berhenti, Pak. Ada apa, Pak? Mana SIM-nya? Dari mana, Bapak? Jadi pengajian. Saya tidak percaya. Kenapa tidak percaya, Pak? Biasanya pengajian itu selalu bawa bingkisan. Coba cek bagasinya. Oh iya betul. Kalau bawa bingkisan berarti oh iya betul udah pengajian gitu. Kalau enggak saya enggak percaya gitu. Enggak ieu mah heureuy ibunya. Baik, ieu mah heureuy ulah dianggap kana manahnya. Tapi hari bingkisan mah tong dianggap heureuy. Baik, kembali ke jalan yang lurus. Abu Darda meriwayatkan next. Ini. Jadi barang siapa yang menjaga kehormatan diri saudaranya dari kezaliman, pasti Allah akan menjaga wajahnya dari api neraka. Ya. Besok pada hari kiamat. Baik, langsung kepada ini Bu. Menolak ghibah ini sudah. Nah, ini sudah. Next, kepada jauhi sifat dengki agar terhindar dari ghibah. Sedikit lagi ya. Oke, next. Nah ini Bu. Hadisnya Bu, buka. Next. Nah, ini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Lihat di sini bahasanya. Siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, setiap orang yang hatinya terpuji dan lisannya jujur. Jadi yang paling mulia itu apa? Hatinya terpuji dan lisannya
jujur. Nah, kata sahabat, kalau lisannya jujur itu kami sudah tahu. Lalu yang dikatakan dengan hati yang terpuji itu yang bagaimana? Ternyata hati yang terpuji itu adalah hati yang bertakwa dan bersih dari kesalahan, tiada dosa padanya, tidak kedurhakaan, tidak ghil, perasaan negatif terhadap orang lain, dan tidak pula dengki. Ternyata kalau seseorang itu punya dengki, berarti dia tidak termasuk orang yang memiliki keutamaan. Dengki. Orang dengki itu, kita mau benar pun tetap salah di mata dia. Apalagi lamun salah. Orang dengki itu SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Karena orang dengki itu suka sedih melihat kita senang, cara untuk memberikan pelajaran kepada orang yang dengki, buat diri kita itu bahagia di hadapannya. Semakin kita bahagia, maka semakin menderita dia. Oh no. Nanti eta mabuk kita harus memaafkan ya. Nah, akibat dari dengki itu maka muncullah ghibah. Ghibah itu muncul karena apa? Karena kedengkian. Karena ada hasud. Karena ada hasud. Oke, nah terakhir ghibah yang diperbolehkan. Nah, ini kabar gembiranya. Ghibah yang diperbolehkan. Catat dengan baik ya. Nah, ghibah yang diperbolehkan. Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain umumnya dilarang dalam Islam, Bu. Umumnya ghibah itu dilarang dalam Islam. Namun terdapat beberapa kondisi di mana ghibah diperbolehkan demi mencapai tujuan syar'i yang tidak dapat dicapai tanpa melakukannya. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menjelaskan 6 kondisi tersebut. Yang pertama, ada 6 nih, Bu. Mengadukan kezoliman, itu boleh. Orang yang teraniaya boleh mengadukan perbuatan zolim yang dialaminya kepada pihak berwenang untuk mendapatkan keadilan. Itu boleh. Ada orang yang terdolimi, dia curhat ke pengadilan. Itu boleh. Jadi harus jelas dulu siapa orang yang mau diajak bicaranya. Harus jelas dulu siapa yang mau diajak bicaranya. Jadi bukan kesembarangan orang, tapi kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, yang diperbolehkan itu meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran. Seseorang boleh menceritakan keburukan orang lain dengan tujuan meminta bantuan dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Contoh, pengurus di Jabal Nur, dia berkumpul. Ternyata ada salah seorang di antara yang dikenal itu suka membuat keonaran. Akhirnya merumuskan, ya orang tuh begini-begini, itu boleh. Tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Bisa dipahami? Oke. Yang ketiga, meminta fatwa. Diperbolehkan menyebutkan keburukan seseorang saat meminta fatwa kepada ulama mengenai permasalahan yang dihadapi, asalkan hanya menyebutkan hal yang relevan. Ada suami istri, dia sedang bertengkar dan sebagainya, ada perkara yang sulit diputuskan, dua-duanya punya kasus dan diceritakanlah keburukan masing dengan yang satu yang lainnya. Itu boleh, karena tujuannya untuk apa? Untuk mencari solusi, untuk diberikan penjelasan ya. Terus memperingatkan kaum muslimin. Ghibah diperbolehkan untuk memperingatkan umat Islam dari bahaya atau keburukan seseorang, seperti dalam konteks pernikahan, bisnis, atau ketika mengetahui seseorang memiliki sifat buruk yang dapat merugikan orang lain. Contoh, ibu pernah bisnis dengan seseorang dan ternyata ibu ditipu. Dia mutaber, mundur tanpa berita. Tiba-tiba datang teman ibu. Mutaber itu mundur tanpa beritanya. Ini yang mutaber bukan sakit itu. Mundur tanpa berita. Tiba-tiba ada teman ibu datang. Bro, saya lagi bisnis nih. Bisnis apa ini? Sama siapa? Sama ini. Saya kenal orang tersebut. Ini bukan orangnya. Iya. Hati-hati bro. Kenapa? Dia itu dulu pernah bisnis sama saya dan dia nggak jujur gitu. Jadi kalaupun kamu ingin bisnis sama dia, tolong ini catatan dari saya. Ininya. Saya nggak mencegah kamu untuk nggak bisnis sama dia, tapi tolong hati-hati dengan orang tersebut. Boleh tidak? Sebatas gitu we hungkul. Ulah diobrolkeun deui kondisi istrina, kondisi tetanggana. Itu mah gibahan gitu mah. Karena tujuannya apa Ibu? Tujuannya menyelamatkan teman Ibu agar tidak sama nasibnya seperti Ibu karena terkena tipu. Yang kelima, menyebutkan pelaku maksiat terang-terangan. Ada pelaku zina yang terang-terangan, ada pelaku pemabuk yang terang-terangan. Misalkan namanya teh si Cupes.
Sok mabok. Cupes tahu Cupes? Maria Mercedes. Nah, Cupes sok mabok teh ini bapana Maria Mercedes. Barreto nya. Namanya Cupes dia sok mabok. Oi, awas hati-hati nah, jangan sampai bergaul dengan si Cupes. Begitu ya. Cupes. Ada lagi misalkan dia suka berzina, nah awas hati-hati ya. Kamu bergaul dengan orang itu misalkan. Ah, itu juga boleh menyebutkan namanya karena dia sendiri telah menghinakan dirinya. Jadi ibu supaya lebih hati-hati lagi, biar selamat kayak begitu. Nah, awas ya, kamu jangan tidur-tiduran sama orang itu. Itu galak nah gitu kan. Awas ya, kamu jangan main dokter-dokteran sama anak itu ya, itu jahil suka ngerayap gitu kan. Nah, itu ya. Ah, itu ya harus diingatkan lah ya. Maka saya kalau ke anak itu selalu mengingatkan, ada 4 permainan yang tidak boleh kamu lakukan. Yang pertama, tidur-tiduran. Ada orang yang ngajak tidur, iya tidur bareng itu jangan. Terus yang kedua, dokter-dokteran. Dipariksa sagalana ulah. Eta mah khusus namanya. Yang ketiga, uji challenge, keberanian. Berani nggak kamu loncat di lantai 3? Nah, maka katakan itu bahaya. Ya, jangan mau ikut-ikutan, kan kadang suka ada challenge kayak gitu. Kepala dibungkus ku semen gitu kan ada ya. Itu bahaya. Dan yang keempat, kalau ada teman atau siapapun yang bilang tolong ya rahasiakan sama orang tuamu, berarti dia nggak benar. Jangan main rahasia-rahasiaan antara kamu dengan orang tua. Nah itu, ke anak harus dikasih edukasi seperti itu. Oke ya. Dan yang keenam terakhir, identifikasi seseorang. Jika seseorang dikenal dengan julukan tertentu yang menggambarkan fisiknya seperti si buta atau si pincang, maka penyebutan tersebut diperbolehkan untuk memudahkan identifikasi asalkan tanpa niat menghina. Contoh, Pak punten diri teh aya anu kirang socana anu buta namina teh Pak Darwin misalkan gitu. Pak diri teh aya jamaah anu cepilna teh atau tuli gitu kan namina teh Pak Pak Sotoy misalkan ya. Ah gitu, itu nggak apa-apa tanpa bermaksud untuk menghinakan. Pak punten itu teh aya jamaah lamun mengawas teh peana teh sok selonjor gitu kan teh. Misalkan eta teh ngagedu ieu Pak. Tuurna teh ieu nuju karaosna gitu. Teu nanaon tanpa bermaksud untuk menghinakan. Pak punten di dieu mah jamaahna teh pamingaos sok barang mam lah gitu. Supaya naon ustadna supaya teu tunduknya teu naon gitu nya eta mah ngawartosan kitu teu naon ustad di dieu mah punten mun pamingaos sok aya nu tiba-tiba eta teh tanda di rumahnya lagi kelelahan ustad gitu nya tanpa bermaksud untuk merendahkan ya. Penting untuk diingat bahwa meskipun gibah diperbolehkan dalam kondisi-kondisi di atas, hal itu harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, murni karena Allah, terus proporsional dan tidak berlebihan. Kamu main di bumbu-bumbuan mah jangan. Ditambahkan. Nah, tujuan semata-mata untuk mencapai maslahat yang dibenarkan secara syar'i ya, bukan untuk merendahkan atau menyebarkan aib orang lain. Dan terakhir Bu, kehinaan perilaku gibah, saya langsung saja diumpamakan seperti makanan bangkai saudaranya sendiri. Eta bahaya nanti. Terus yang kedua, merusak agama lebih cepat daripada penyakit fisik. Ini lebih cepat gibah itu. Dan yang ketiga, menghabiskan pahala amal soleh. Jadi kalau kita membicarakan keburukan orang lain, amal soleh kita habis. Kalau amal soleh kita habis, maka sedangkan itu kudu dipertanggungjawabkan, dosa manehna dikaurangkeun. Terus siksa di akhirat. Jadi pernah Nabi melihat ada orang yang kukunya terbuat dari besi lalu mencakar-cakar wajahnya. Itu karena pelaku gibah ya. Orang yang suka bergibah biasanya menutupi aib sendiri padahal aibnya itu lebih besar. Ingin dianggap mulia padahal justru merendahkan diri sendiri. Untuk bertobat dari gibah terdapat 2 cara ya. Yang pertama, kalau ibu asa boga dosa karena abi menggunjing orang itu jadi dia buruk di hadapan orang lain, badai minta maaf itu bisa, tapi itu agak sedikit rawan. Agak sedikit rawan itu teh. Ya punya rawan. Contoh misalkan ibu sudah menggibah, menggunjing yang lain, terus akhirnya orang lain kepengaruhan sama ibu, dan ibu ngaji ini menyesal. Aduh, abi teh geus bareto kasih ibu eta. Terus ibu teh datang, Bu, punten pisan. Ibu awon teh da eta teh gara-gara abdi. Oh gitu, dengan
Jadi rame itu, jadi rame. Maka gunakanlah cara yang kedua, apa? Menyebutkan kebaikan orang yang digibahi di tempat-tempat di mana dulu dia digibahi. Nah, tapi ulah curiga tiba-tiba ya ibu-ibu sok ngobrolkeun alus batur. Ah, boa-boa sih bareto ye. Lah kitu oge. Kita mah husnudon. Dia sedang mengapresiasi sahabatnya dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian memohon ampunan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, terus lagi kita menyesal dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Cara kedua ini dianjurkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, ya. Wallahu alam bis-shawab. Itu jam 11 pas. Itu saja mungkin ibu-ibu, terima kasih banyak ya atas segala perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu MC. Selanjutnya kepada Pak Ustadz kami mohon kersediaannya untuk memimpin doa penutupan. Baik, ibu-ibu semuanya, kita tundukkan hati dan pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ampunilah kami semua ya Allah, baik di dunia maupun kelak nanti di hari hisab. Ampunilah setiap dosa-dosa yang telah kami kerjakan. Bersihkanlah semua dosa-dosa kami. Hapuslah semua kesalahan kami ketika kami kembali kepadamu. Dan berikanlah keridhaan-Mu kepada kami, sehingga kami menjadi hamba yang dicintai oleh-Mu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekian. Tibalah kita di penghujung acara, kami dari petugas mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menghadiri kajian ini, juga kepada Pak Ustadz, dan kami juga mengucapkan mohon maaf atas tutur kata dan perbuatan kami yang salah. Dan marilah kita tutup pengajian kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya sebelum bulan kita berfoto bersama dulu dengan Pak Ustadz ya. Oh iya. Agar dipercepat gerakannya karena mengingat suasana sudah mendung. Kepada Pak Ustadz kami dia untuk berfoto bersama. Siap.